Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana caranya kita bisa membuat wanita mengejar kita. Nah, kamu mungkin masih bertanya-tanya gitu, gimana sih caranya biar cewek itu yang ngejar-ngejar kita? Nah, pertanyaannya tadi kan kamu pengen tuh dikejar-kejar sama cewek. Nah, sekarang cewek itu juga nanya, kenapa cewek-cewek itu harus ngejar kamu? Apakah kamu menarik gitu loh. Jadi wanita itu bisa jatuh cinta sama kamu itu kan awalnya dari ketertarikan gitu loh. Wanita itu mau mengejar kamu kira-kira karena apa? Cewek itu bisa tertarik sama kamu itu karena apa? Oke lah, mungkin kamu itu menarik. Nah, salah satu indikator kamu menarik itu apa? Oke, bisa dibilang kamu ganteng misalkan. Apalagi coba? Value, benefit, atau keuntungan. Itulah yang akan membuat kamu itu menarik. Kalau kamu punya value, benefit, atau keuntungan tertentu, atau kelebihan tertentu dibandingkan dengan cowok lain, kamu itu pasti akan dikejar-kejar wanita. Kenapa? Karena kamu adalah, ibarat kata ya, kamu itu adalah barang yang langka, barang yang unik, barang yang berguna, dan barang yang mahal. Ibaratnya seperti itu, bro. Jadi, cara yang paling logis dan masuk akal agar kamu dikejar-kejar wanita adalah kamu itu harus punya value, benefit, dan juga keuntungan. Kamu itu menarik karena apa? Apa bedanya kamu sama orang lain? Apa keunggulan kamu? Itu yang bikin cewek itu bisa ngejar-ngejar kamu. Nah, di sini gue akan breakdown dan gue akan kasih strategi agar kamu itu bisa menarik, bisa memaksimalkan potensi kamu. Jadi ada 7 strategi yang bisa kamu maksimalkan. Kalau kamu memaksimalkan 7 strategi ini, gue yakin dan gue jamin kamu pasti akan punya cewek. Pertama, yaitu dari segi fisik. Kalau kamu pengen dikejar-kejar cewek, maka cobalah bentuk badan kamu menjadi lebih atletis. Nggak six-pack nggak apa-apa, yang penting atletis. Kalau belum bisa atletis, ya udah nggak apa-apa. Yang penting berat badan kamu itu ideal. Kalau nggak bisa ideal, at least minimal jangan terlalu kurus-kurus amat dan jangan juga gendut. Kenapa? Karena cewek itu rada annoying sama kurus banget sama yang gendut. Tapi kalau kamu bisa membentuk badan kamu menjadi ideal aja lah, agak-agak berdefinisi gitu, agak-agak berotot dikit, kamu tuh sudah berbeda dari kebanyakan pria yang rata-rata. Kenapa? Pria rata-rata itu badannya ya kamu tahu sendirilah seperti itu. Dan kalau kamu punya badan yang ideal dikit aja, kamu tuh udah berbeda dari kebanyakan orang. Dan itu bisa menjadi daya tarik kamu. Yang kedua adalah status. Status ini adalah sebuah mungkin bisa dibilang privilege juga. Ketika kamu punya status yang tinggi, kamu itu akan lebih mudah untuk dikejar-kejar wanita. Dan itu pasti, sejelek apapun kamu, kalau kamu populer, kalau kamu itu terkenal mungkin seperti selebgram atau seleb TikTok, kamu pasti akan dikejar-kejar wanita. Meskipun kamu itu jelek. Percaya nggak percaya, memang seperti itu faktanya. Nah, status ini bisa kamu dapatkan kalau misalkan kamu nggak bisa populer, ya minimal kamu bisa jadi tokoh masyarakat atau tokoh di komunitas tertentu. Atau kalau nggak bisa, kamu itu bisa menjadi orang baik lah. Minimal kamu itu jadi orang yang baik, jangan jadi orang yang aneh-aneh, apalagi sampai melakukan hal-hal yang kriminal dan lain sebagainya. At least kalau kamu nggak bisa punya status yang tinggi di masyarakat, ya at least kamu jadilah orang yang baik. Yang ketiga, kamu kalau pengen punya daya tarik yang besar, kamu itu harus punya yang namanya skill. Kalau kamu nggak bisa punya skill, at least minimal kamu itu harus punya hobi, punya passion, punya cita-cita, atau punya keterampilan tertentu. Itu harus, bro. Karena gini, laki-laki sama dengan punya skill. Kalau kamu pengen dibilang seorang pria sejati, maka kamu harus punya skill.
Jadi ciri-ciri pria sejati adalah orang yang memiliki keahlian tertentu. Bisa jadi kamu itu adalah seorang pebasket, atau mungkin jago sales, jago marketing, jago bikin desain, atau mungkin kamu itu jago gambar, atau jago ngeband, dan lain sebagainya. At least kamu mulai sekarang harus punya yang namanya hobi dan juga keterampilan tertentu. Karena keterampilan ini bisa mengantarkan kamu menuju gerbang pekerjaan. Yang keempat adalah harta atau finansial. Ya kalau at least kalau kamu itu nggak punya duit yang banyak, minimal kamu itu punya pekerjaan. Kalau kamu bisa punya pekerjaan, minimal kamu itu bisa punya motor atau punya mobil. Dan itu juga harus disesuaikan dengan gaya hidup kamu. Tapi minimal kamu itu harus punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, ya UMR atau di atas UMR dikit lah. Intinya ketika kamu punya pasangan besok, kamu itu bisa menghidupi dia dengan layak. Tapi kalau kamu sampai hari ini belum punya pekerjaan, ya at least kamu mempersiapkan semua itu. Jangan sampai kamu itu nggak punya pekerjaan apapun. Yang kelima adalah punya komunitas. Dan ini sangat penting sekali. Kalau kamu nggak punya komunitas, minimal kamu itu punya teman-teman atau istilahnya sahabat-sahabat kamu untuk hangout. Jadi ketika kamu mungkin besok punya pacar atau berkeluarga, kamu tuh masih tetap punya teman untuk ngobrol, untuk hangout gitu, untuk nongkrong dan lain sebagainya. Karena itu penting banget bro. Untuk apa? Untuk membuka cakrawala dan juga relasi kamu. Kalau misalkan kamu suntuk, ya kamu bisa hangout sama mereka. Nah pertanyaannya adalah kalau kamu nggak gabung ke komunitas, nggak punya temen atau nggak punya sahabat buat nongkrong, ketika kamu lagi ada masalah, orang itu bakalan susah untuk bantuin kamu. Kenapa? Ya karena kamu nggak punya teman, nggak punya komunitas. Kalau kamu punya komunitas, kalau besok-besok mungkin ada masalah, mereka inilah yang nantinya akan menolong kamu bro. Nah, di samping itu, ketika kamu punya circle yang bagus, maka kemungkinan besar kamu tuh akan dapat relasi atau teman-teman atau gebetan cewek yang juga bagus juga, bro. Disitulah poinnya. Makanya kalau kamu pengen punya daya tarik yang kuat, cobalah kamu punya circle yang juga bagus. Yang keenam adalah jago ngobrol, dan ini nggak usah ditanya lagi. Orang kalau jago ngobrol itu pasti punya daya tarik yang kuat. Gimana bro biar gue tuh bisa jago ngobrol? Ya pertama kamu harus memperbanyak wawasan kamu. Caranya adalah kamu baca buku, dengerin podcast, dengerin video. Mungkin kamu bisa belajar topik-topik tertentu. Sehingga kamu itu punya banyak topik obrolan. Sehingga ketika kamu latihan, kamu itu bisa jago. Jadi intinya adalah kalau kamu pengen jago ngobrol, sering-seringlah baca buku, sering-seringlah kamu itu baca artikel, dan juga kamu harus latihan ngobrol. Latihan ngobrol ini bisa sama temen kamu ketika lagi nongkrong, sama temen-temen cewek kamu, atau kamu bisa langsung jalan aja ke mall terus ngomong sama orang random. Hitung-hitung buat latihan mental juga. Yang ketujuh, dan ini penting sekali adalah jangan lupa bahagia. Banyak banget ya gue lihat orang-orang ya, gue iseng-iseng gitu kan, sering iseng gue jalan-jalan ke mall, dan gue tuh selalu ngelihat orang-orang itu cemberut gitu, pakai masker, kadang-kadang kalau buka masker mereka cemberut, terus pandangan mereka tuh matanya sayu gitu, enggak mata yang cerah, bukan mata orang yang semangat gitu. Jadi kalau kamu pengen punya daya tarik yang cukup besar, ya kamu tuh harus senyum, kamu tuh harus bahagia bro. Kalau kamu seganteng apapun kamu, kalau kamu jalannya cemberut, mata kamu sayu, menghadap ke bawah kayak orang murung, ya orang nggak bakal tertarik. Sejelek apapun kamu, kalau kamu senyum, itu nular bro. Dan itu juga diperkuat dengan penelitian. Intinya, kalau kamu itu udah jelek, miskin, jangan sampai muka kamu itu murung. Ya kalau udah jelek, miskin, minimal kamu itu bahagia, senyum. Karena itu nular bro. Kalau kamu ramah, senyum, itu daya tarik kamu tuh akan meningkat meskipun kamu jelek. So gue akan rekap sekali lagi. Kalau pengen cewek mengejar kamu, kamu harus punya daya tarik yang kuat.
Nah, salah satu caranya untuk meningkatkan itu semua, kamu bisa tingkatkan 7 hal ini. Pertama, fisik. Yang kedua, status kamu. Yang ketiga, skill kamu. Yang keempat, kamu harus nyari harta atau pekerjaan yang bagus. Yang kelima, tambah komunitas kamu, bro. Yang keenam, jangan lupa jago ngobrol. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bahagia. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.